Ibu nenek di gerbang. Bah, mau ngapain? Gua belum mandi. Nah, telat dong. Terus gua mandi di mana dong? Apa suruh dia ke gerbang-gerbang kok lama ya? Kan gue baru bisa duduk dengan tenang. Udah, let's go. Bu tanam itu salah musim kemarau, kirain masih hujan. Itu pohon apa? Pohon ceri. Bah, Tapi enaknya rumah di situ sih. Karena sini arah ke situ. Kalau arah ke sana anginnya nggak dapet. Terus ketutup. Buset, lu jorok. Di luar atau di dalam tuh? Kamu kerjaan apa aja tadi deh? Kayaknya nggak ada ngangkat kerjaan. kasur. Kayaknya nggak ada kerjaan Ngepel 3 apa-apa. kali ke Indomaret beli itu, enak aja lo. Seharian masa kerjaan gitu doang. Kau mau pasang rak, ujung-ujungnya cuma nurunin. Saya nurunin, lapin, Bah, kamar juga aku yang bersihin. Tapi kalau di sini kayaknya buset 1,5 ke Jakarta. Kalau kita nginep di sini ke Jakarta harus jam 4. menanggapi orang Kristen yang bercerai? Hah? Kata firman Tuhan tentang perceraian itu tidak boleh. Nah, kalau sudah bercerai, dia tidak boleh menikah lagi. Jadi tidak bercerai sih. Bercerai sih juga bisa sih. Tapi kalau saran saya nggak bercerai sih. Lebih baik pisah untuk
untuk sementara. Nah, kalaupun udah bercerai, itu hukumnya tidak boleh menikah lagi sampai maut memisahkan. Berarti boleh bercerai. Kalaupun bercerai kan tadi kau bilang. Dalam keadaan darurat bercerai bisa. Tapi kayak ya contoh kasus lah kayak si Selfie. Nah, mereka ini udah nggak bisa dipertahankan bla 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 dan mereka udah cerai. Tapi intinya si Selfie hukum Alkitabnya dia nggak boleh menikah lagi dan suaminya juga nggak boleh menikah lagi sampai mereka mati gitu loh. Kalau menikah itu namanya berzina kalau di hukum Alkitab. Maksudnya dia bercerai berarti dia sudah memikirkan dia bisa hidup sendiri sampai dia mengakhiri hidupnya. Berarti bercerai boleh asal tidak berzina. Yang dosanya itu berzina. Ya, dosanya kalau dia bercerai terus dia nikah lagi itu dosa. Karena itu berzina. Karena belum terpisahkan sama istri pertamanya gitu. Nah, kecuali dia bisa nikah lagi kecuali istrinya udah mati gitu. Ngerti nggak? Kayak anaknya tante saya yang udah mati. Ya. Cila tali boleh nikah lagi. Bisa. Pacaran nggak dosa. Enggak. Itu hukumnya sudah sunnah. Sunnah itu orang Islam. Mana ada sunnah dalam orang Kristen? Kenapa nggak ada? Di ayat berapa ada kata sunnah? Ada di Al-Fatihah. Gitu. Jadi kalau nih si Selfie udah meninggal, suaminya Kuncinya baru. mana tadi? Nih, Selfie udah meninggal, si suaminya bisa menikah lagi karena sudah dipisahkan oleh maut. Itu konsep Alkitab ya. Tapi memang tidak dibenarkan bercerai itu dalam keadaan darurat. Tanya aja Om Jo. Tapi Om Jo pernah bikin statement kan waktu kita katekisasi. Ya kalau emang udah nggak kuat ya udah pisah aja. Tapi pisah bukan cerai ya. Pisah rumah atau pisah apa? Menenangkan diri. Iya, masalahnya itu maksudnya. Jadi kenapa dibilang pisah dulu? Itu mengantisipasi Perceraian. enggak. Jangan sampai kalau dia bercerai nih, tiba-tiba nanti dia berbalik lagi, itu udah susah hukumnya. Lu harus menikah lagi, intinya kayak gitu kan. Dan itu maksudnya kebodohan. Tapi kalau lo berpisah, tiba-tiba Roh Kudus bekerja menginsafkan, kamu maksudnya masih mau kembali pun itu masih sah. Karena kamu kan cuma berpisah, tidak bercerai. Tapi kalau kamu bercerai kan udah menyangkut hukum. Kamu udah resmi hukum negara. Kalau orang Islam kan ada talak-talak tuh. Saya cerai kamu, talak 1, talak 2, talak 3, pengadilan. Kalau Kristen apakah ada talak-talak? Talak itu artinya apa sih? Talak, saya talak kamu. Kita bercerai. Mengatakan saya ceraikan kamu, itu talak. Oh, Yang itu. pertama kalau berantem nih tiba-tiba saya ceraikan kamu, talak 1. Ntar besok berantem lagi ngomong lagi talak 2. Oh. Kita bercerai talak 3 gitu. Kalau di Kristen nggak ada talak-talak. Nah, tapi kalau di pengadilan ada tuh. Talak 1, talak 2, talak 3 udah langsung resmi. Ngerti nggak? Negosiasi, iya kan? Tahu nggak kenapa arti talak itu sebenarnya? Kalau dalam hukum. Gugatan. Nah, dia contohnya nih udah gugat, udah Dia kasih selingkuh, kita udah- ngadu, dia selingkuh gitu kan? jadi kasih Gugatan 1. dia pengen bercerai nih, contohnya si istrinya mau bercerai, dia pergi ke pengadilan, saya mau ceraikan sama saya. Itu. Itu talak 1. Nah, talak 1. Jadi itu ada panggilan untuk suaminya datang, kasih keterangan ini kenapa pengaduannya seperti ini. Kalau suaminya nggak mau, lah baru Buset, ada banyak mediasi. sampai jatuh deh, kasihan deh. Hah? Jemannya jatuh. Apanya? Itu iya. becanya. Bajanya bannya copot. Gimana ceritanya tuh penumpang, kasihan. Untung nggak kayak di TV-TV yang gelinding gitu ya bannya. Bisa copot. Untung dia nggak kebalik. Iya, untung masih dalam keadaan pelan-pelan. Kalau dia cepat, buset, dicungkir dia. Bisa pernah kebalik loh di Kelapa Gading. Gue lagi mau beli pisang barangan, baja di depanku kan berhenti. Aku di belakangnya. Di depan kebalik, nggak gue tabrak. Nah, kalau si ini kayaknya caranya kayak gitu, si Raflin
Raflin itu tidak setuju dengan perceraian, gitu kan. Jadi istrinya ini udah talak nih, udah kasih berkas ke pemerintah. Dia panggil si Mbak Raflin nggak datang, kedua nggak datang, nah ketiga dia nggak datang, itu langsung diproses resmi cerai. Gitu. Harusnya kalau dia nggak setuju dia datang lakukan mediasi, Nah, naik banding. tapi dia dibilang saya nggak setuju perceraiannya. Intinya kalau menurut dia tidak menyetujui perceraian itu. Jadi Dengan dia nggak datang itu nggak sah menurut dia. pokoknya intinya saya tidak ikut campur dalam perceraian itu karena kekristenan tidak ada memberitahukan perceraian. Jadi kalau saya langsung cerai kayak gitu aja ya itu dosanya dia ibarat kayak gitu. Tapi saya tidak menerima hukum cerai itu ibarat kayak gitu. Kalau saya datang berarti saya setuju dong perceraian ibarat kayak gitu konsepnya ini. Padahal menurut dia tuh nggak sah karena Ya, dia nggak datang. Tapi menurut hukum sah, gitu kan? Dia terlalu alkitabiah hidupnya. Kita Gitu. dari Hong Kong. Si Rafli ini. Akhirnya mereka udah cerai, tapi maksudnya karena ini tidak matang. Itu konsep hukumnya. Tapi kan kalau Om Jo bilang kamu harus pikirkan. Jadi kalau si Om Jo ini lebih menekankan adalah kamu lebih damai di mana gitu. Kalau kamu berpisah, apakah kamu lebih sejahtera dan kamu lebih bisa bertumbuh lebih ini atau tidak? Kalau sama aja ya mending kau perjuangkan ibarat kayak gitu sih konsepnya. Makanya konsepnya kalau kamu memang sudah kamu pikirkan 10 kali lipat, oh ternyata nggak bisa lagi nih. Kayak Cipepi gitu. Ya maksudnya Udah nggak sanggup lagi untuk bertahan. udah dipikirkan, aduh Udah di titik penghabisan. nggak ada lagi nih yang bisa diperjuangkan, nggak ada lagi nih gunanya ya kayak gitu. Boleh. Iya, Dia nggak bilang boleh juga sih. dia nggak bisa bilang boleh. Tapi maksudnya pahitnya itu dia bilang ya udah berpisah. Tapi berpisahnya bukan cerai. Tapi kamu tidak bisa menikah lagi kayak gitu. Tapi kan kalau kekristenan atau gereja, gembala, pendeta dilema kan sebenarnya. Kalau orang sudah harusnya hukumnya kalau dia ditanya dulu nih, kamu apakah kamu orang kalau yang mau menikah gitu, dia duda atau ini janda, cerai atau mati, harusnya kalau masih hidup dia nggak boleh memberkati sebenarnya. Nah. Harusnya Sepupunya si Sopi ini menikah sama duda, cerai hidup. Katolik, dia udah bercerai udah 10 tahun. Menikah sama gadis sepupunya ini. Jadi kemarin kan aku kan ngebahasnya sama si Sopi kan. Iya ya, terkadang kalau ngeliat gitu ngenes ya, sedih katanya. Orang Kristen bercerai kayak Pak Ahok tuh, sampai bercerai nikah resmi sama si yang sekarang punya anak lagi kan. Katanya. Itu gimana tuh? Dulu kita sampai bela-bela, maksudnya kan sebagai orang yang wah baik nih, wah panutan nih. ngomongnya Kalau kayak gitu kan apakah Kalau bisa kita jadi biar- panutan lagi? Nah, sama nih kayak si Pepi katanya. Udah di jalan, Ce. Siap-siap ya. Hah? Ini udah jalan nih mobil. Udah di rumah. Oh. Ya, tunggu. Tunggu ya.
kecil katanya. Tapi masih bisa bertahan, sudah diterima apa. Soalnya kan si Kobebeng itu KDRT Tin dari dulu katanya. Dulu sampai bengep-bengep apa si Pepi katanya. Walaupun dia dulu juga sempat 10 tahun nggak punya anak, bertahan. Akhirnya punya Ipel, tetap bertahan walaupun KDRT. Oh, itu 10 tahun baru punya Ipel. Iya, kan dulu sampai didoain terus. Udah 10 tahun apa berapa tahun? 10 tahun kayaknya. Dia, terus si Agus Sucipto itu juga kan doain terus. Tapi kayaknya kalau Ko Agus itu kayaknya 7 tahun nikah baru punya anak atau berapa. Si Mary itu. Si Ika kan juga anak pertama keguguran, bayi anggur. Ada itu kakaknya si Jion. Yang lama dulu Cipepi, sampai tiap doa puasa didoain terus. Nah barulah punya si Ipel itu tahun 2009 apa? Dia nikah tahun 2000-an berarti 99 apa 2000. Ya pokoknya lama baru punya anak. Ci Aini juga tuh udah nikah lama tuh Ci Aini, sampai sekarang belum punya juga tuh. Sampai program dia ke Malaysia. Kayaknya ada 10 tahun Ci Pepi baru punya Ipel. Tapi kan kalau sampai dalam kondisi seperti itu aja dia masih bisa bertahan, kan berarti dia termasuk hebat gitu loh. Dalam kondisi nggak punya anak lu bisa bertahan, kenapa sekarang anak lu udah udah gede. bertumbuh gede, udah sekolahnya pinter, kenapa lu malah nggak bisa bertahan? Lu udah punya jadi wanita karir, maksudnya kan kayak gitu malah lebih gampang ngelupain masalah, bener nggak? Kalau dia dulu di rumah aja kagak kerja, terus nggak punya anak, pulang dimarahin suami apa, kan malah jadi tekanan batin, bener nggak? Tapi saat lu sekarang udah jadi wanita karir, anak lu udah gede, lu udah bisa punya anak gitu kan, menurutku sih ya harusnya dia lebih kuat sih, karena dalam arti ya kalau ada masalah apa tinggal dia keluar gitu kan, kerja, lupa, udah besok juga baik lagi kan, gitu kan harusnya kan. Tapi kan terkadang kita nggak bisa memandang satu masalah itu dengan mata sebelah. 20 menit. Kayak si Ahok, alasannya yang selingkuh kan istrinya duluan katanya, 7 tahun kan selingkuh si Vero-nya itu. Tapi benar apa enggak kan kita nggak tahu. Tapi kan istilahnya anaknya udah gede-gede gitu loh, harus kalau bisa. Masa 7 tahun selingkuh lu nggak tahu juga kalau lu suami yang baik? Jangan-jangan lu nih yang 7 tahun selingkuh sama asisten lu itu. Makanya kalau Om Jo bilang itu harus menerima dengan segala kekurangan. Bahkan kalau pasangannya pun selingkuh, kamu harus bisa terima. Dan bagaimana cara kamu untuk mengatasi itu gitu. Kau selingkuh nggak? Iya, selingkuh sama Sri, kata ibu nenek. Aku nggak terima gimana? Buset. Si Sri udah gajian belum itu? Emang kalau dia gajian mau bagi sama kau? Biar dipalak. Sri, bagi. Gue belum gajian, bagi gaji lu dulu gitu. Ini bener rumah juga kok itu pal tuh. Cuman kayaknya si Opung tuh. Tapi jadi Opung itu sebenarnya dia didengar kok perkataannya sama keluarganya. Didengar, tapi mereka dengar pun karena ya
udahlah ibarat kayak gitu. Tapi mereka main belakang masalahnya. Mereka iya di depan tapi di belakang mereka memberontak kok. Jadi kalau orang ngomong pun sama dia tetap keluarganya dibenarkan karena udah ngomong iya depan dia. Keluarganya itu juga nggak gentle namanya. Dia nggak bertanggung jawab dengan setiap perkataannya juga. Ini langsung jalan atau kau mandi dulu? Mau mandi sih? Aku mandi sebentar kok. Udah 1:30. Iya. Buset itu nah. Pindahin motornya deh. Bah. Kalau nggak dikunci, kalau Udah dikunci, dikunci sama ibu nenek rumahnya. dikunci pakai apa kuncinya di sini? Ya udah cepetan, motornya biar langsung putar balik nih. Ambil shampoo dulu. Buset, si kupluk. Misi, tas.